Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Lutfiani Putri dari kelas 12-5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai olahraga renang, mulai dari pengertian, sejarah, macam-macam gaya, manfaat, perlengkapan, sampai dengan renang gaya dada. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian renang. Renang adalah salah satu olahraga di air yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh menggunakan tangan dan kaki agar tubuh dapat bergerak dan mengapung di air. Renang dilakukan untuk berbagai tujuan seperti olahraga, menjaga kebugaran tubuh, rekreasi, maupun sebagai olahraga yang diperlombakan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian renang, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah renang di dunia. Renang sudah ada sejak zaman dahulu. Seiring waktu, renang ini berkembang menjadi olahraga yang memiliki teknik dan aturan. Kemudian, renang ini masuk sebagai cabang olahraga dalam Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena dan terus berkembang hingga sekarang. Jadi dapat dikatakan bahwa renang itu sudah ada sejak zaman dahulu dan kemudian berkembang menjadi olahraga yang memiliki teknik serta perlombaan resmi. Selanjutnya kita beralih ke sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang ini mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, olahraga renang terus berkembang dan mulai dibina sebagai salah satu cabang olahraga nasional. Jadi dari waktu ke waktu, olahraga renang terus mengalami perkembangan baik dalam pembinaan atlet maupun dalam penyelenggaraan perlombaan. Nah, setelah mengetahui sejarahnya, kita lanjut ke induk organisasi renang. Induk organisasi olahraga akuatik dunia saat ini adalah World Aquatic. Sebelumnya, organisasi ini dikenal dengan nama PINA. World Aquatics mengatur berbagai olahraga akuatik termasuk renang. Kalau tadi, organisasi di dunia. Nah, sekarang kita bahas organisasi renang di Indonesia. Induk Organisasi Olahraga Renang di Indonesia adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI yang sekarang dikenal sebagai Akuatik Indonesia. Organisasi ini berperan dalam mengembangkan dan membina olahraga akuatik di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam gaya dalam renang. Ada 4 macam gaya renang yang umum dikenal. Yang pertama, gaya bebas dengan gerakan tangan secara bergantian dan kaki naik turun. Yang kedua, gaya dada yang gerakannya itu menyerupai katak. Yang ketiga, gaya punggung yang dilakukan dengan posisi tubuh terlentang. Yang keempat ini ada gaya kupu-kupu dilakukan dengan gerakan tangan secara bersamaan. Nah, selain memiliki berbagai gaya, renang juga mempunyai banyak manfaat. Renang bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran, melatih kekuatan dan daya tahan tubuh, melatih koordinasi gerak serta pernapasan, dan menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Selain itu, renang juga dapat menjadi kegiatan rekreasi yang menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perlengkapan yang digunakan saat berenang. Beberapa perlengkapan yang biasa kita gunakan seperti pakaian renang, topi renang, kacamata renang, pelampung, papan renang, handuk, dan sandal. Nah, beberapa perlengkapan tersebut bisa kita gunakan sesuai kebutuhan dan jenis latihan. Nah, selanjutnya kita akan lebih fokus membahas pada salah satu gaya, yaitu gaya dada. Renang gaya dada adalah salah satu gaya renang dengan posisi tubuh menghadap ke bawah. Kemudian, tangan dan kaki digerakkan secara terkoordinasi. Gaya ini juga disebut sebagai gaya katak karena gerakan kakinya ini menyerupai gerakan kaki katak. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita bahas cara melakukan gaya dada. Pertama, posisikan tubuh menghadap ke bawah dan sejajar dengan permukaan air. Kemudian, kedua tangan ditarik ke samping dan kembali diluruskan ke depan. Setelah itu, lutut ditekuk, kedua kaki dibuka untuk didorong ke belakang. Lalu dirapatkan kembali. Untuk pernapasan, kepala diangkat saat mengambil napas dan kembali masuk ke air saat meluncur. Jadi gerakannya itu dilakukan secara berurutan antara tangan, kaki, pernapasan, dan meluncur. Nah, terakhir kita akan membahas nomor lomba gaya dada.
Nomor perlombaan gaya dada yang umum dipertandingkan yaitu 50 meter, 100 meter, dan 200 meter gaya dada. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai olahraga renang, mulai dari pengertian, sejarah, organisasi, macam-macam gaya, perlengkapan, manfaat, sampai dengan renang gaya dada. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.